Kenali ya 3 portal alam, itu aja. Maksudnya 3 portal alam seperti apa? Ya menuju ke sana. Kalau spiritual tingkat tinggi, hafal itu. Beda dengan cakra, portal alam. Ya kenali dulu batu hitam. Satu itu, batu hitam identik dengan magnet bumi ya, lorong waktu. Tuhan itu bukan Allah, beda. Beda. Kalau gitu Allah itu siapa? Ya Allah maha tertinggi, susah untuk dijabarkan. Itu rana, makanya disebutkan tidak berwujud dan tidak diperanakan. Mereka hanya kumparan energi, suara, tapi suaranya bikin kita di alam ruh lemas, udah gemetaran, seperti itu. Bagi yang sudah levelnya ke sana. Tapi kan tidak mudah. Proses hanya sangkala, sang waktu yang akan menjawab. Apakah Allah itu nama dari Tuhan? Aku rasa perwakilan dari Tuhan. Perwakilan dari Gusti Allah. Jatuhnya ke situ. Dari Gusti Allah. Ya jalur lah, jembatan jatuhnya. Terkadang kita kalau bermarifat dengan mancing, dalam kehidupan kita seolah-olah mengikuti jalur sifat-sifat Allah. Kita ilhami, kita yakini sifat Allah maha adil ya. Dalam kehidupan bermasyarakat kita harus bisa adil. Sifatullah. 7 sifatullah yang ada di dalam diri kita dulu. Makanya aku selalu bicara seperti itu. Ya intinya timbang lo jadi beban, ya hidup selalu berbuat baik sajalah. Jangan buat dosa. 1 hari saja. Mesti awangel kalau dilakoni. Pasti ada aja sedikit cacat. Nggak bisa sempurna, emang kesempurnaan milik Allah. Allah itu kan maha gaib, ya. Tidak diperanakan dan tidak beranak, ya kan? Nah, Allah itu tidak wujud. Nah, itu siloka itu mengandung makna banyak. Siapa yang memberi nama itu Allah? Ya melalui perantara ya Kanjeng Nabi lah. Kita kan bukan Nabi. Itu kan perwakilan dari jalur ya sanad keilmuan Kanjeng Nabi lah. Kita akan mengimami Quran. Quran itu dari ilham-ilham yang diperoleh oleh Kanjeng Nabi. Jatuhnya kan itu. Yang dituliskan ya jadi Quran. Itu kan ilham, wahyu lah. Berarti intinya yang memberi nama Allah itu manusia juga. Tapi dari petunjuk Tuhan. Tidak bisa lah. Sebelum mengenal Allah, kenali dulu Tuhanmu. Itu saja. Tapi seringkali manusia yang sudah mengenal Tuhan merasa dirinya jadi Tuhan. Itu yang cilaka. Berarti intinya manusia itu harus mengenal Tuhan dulu baru mengenal Allah. Nah iya. Kalau kita mau mempelajari lagi ilmu fikih, terus digali makin dalam, ya akan menemukan lah jatuhnya seperti itu. Cuma kan tergantung dari tekad niat mereka yang ingin mendalami. Jatuhnya kan lagi-lagi yakin dulu, nggak lepas dari itu. Apakah nanti ketika orang sudah meninggal, akhirnya endingnya akan bertemu dengan Allah? Enggak. Itu cuma di kerajaan bumi lah. Hukum sebab akibat dalam kehidupan, amal dan perbuatan. Nah, lebih berat mana?
perbuatan dosa sama pahala. Cuma kayak kita ke pengadilan, apa bedanya? Itu toh, kita kayak di sidang. Jatuhnya kita mindsetnya melogikakannya seperti itu. Dari mana manusia mengenal sidang? Kalau dia tidak mengenal Tuhan. Dari mana bisa terciptanya mobil dan pesawat kalau mereka tidak mengenal Tuhan? Spiritual. Itu saja loh. Adanya alam semesta, gitu. Iya. Manusia. Itu diciptakan Tuhan atau diciptakan Allah? Ya Allah lah. Allah. Iya. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, posisi Allah ada di mana? Posisi Gusti Allah. Ini rahasia. Jebakan Batman-nya mantap. Kenali ya 3 portal alam, itu aja. Maksudnya 3 portal alam seperti apa? Ya menuju ke sana. Kalau spiritual tingkat tinggi hafal itu. Beda dengan cakra portal alam. Ya kenali dulu batu hitam. Satu itu batu hitam identik dengan magnet bumi ya, lorong waktu. Tapi seringkali orang terjebak dari magnet itu, akhirnya terjebak di tengah-tengah alam tengah. Ya seperti kata moksa, sebutannya doang enteng, padahal kalau mendalami, rumit. Kita harus mengenali portal alam ya, ujung-ujungnya batu hitam. Cuma itu menjadi landasan portal alam, magnet bumi. Dan itu bisa dilogikakan. Mana itu magnet bumi ya otomatis ya magnet batu hitam. Tapi kalau kita indikan ini ada keanehan, ya kayak besi yang nempel namanya ya. Disitulah kalau mau doa cepat dijabah. Kenapa orang identik zaman dahulu meditasi mencari batu hitam? Karena identiknya itu. Punya hajat apapun, cepat dia. Seperti di gua gunung ya. Sebenarnya bukan perkara kuahnya ya. Tapi perkara di situ ada cocok ini buat meditasi. Di Lala gua itu kan biar kita tertutup tidak kelihatan orang. Itu terus keheningan. Feel-nya dapat. Itu saja lah. Kecuali udah terbiasa mau rame begini meditasi udah kusuk, udah nggak ngatur. Nah kalau baru belajar ya terpengaruh. Ya model kita biasa pengobatan ya otomatis sudah lewat lulus sensor itu. Seperti Borobudur ya termasuk batu hitam kok. Nah, hati-hati aku bilang. Borobudur itu bisa jadi senjata alam yang bisa dikendalikan bagi orang yang tahu rahasia dan kuncinya. Pasti ada unsur-unsur alam yang mahal-mahal sih. Pasti ada permatanya, pasti udah hilang. Tapi faktanya orang-orang Nusantara mengesampingkan Borobudur loh ya. Ya karena kan Tidak percaya. ajaran baru itu mindsetnya. Adalah ajaran baru saja. Akhirnya kita kehilangan jati diri. Leluhur kita. Orang itu portal jatuhnya. Borobudur bisa menciptakan 3 portal alam. Bagi yang mengetahui. Kenapa harus ada 5? Borobudur tengah-tengah berarti ada lagi tuh. Yang model kayak Prambanan 4 arah mata arah angin. Itu. Timur, barat, utara, selatan harus ada kayak Candi Prambanan. Sebagai kalau kita elektronik. Sebagai kumparan energi. Yang kayak nyerap alam masuk. Sentralnya ada di Borobudur. Jatuhnya kan begitu. Kalau menurut Bopo selaku seorang spiritual berdasarkan sejarah bahwa Borobudur itu kan yang dibangun kan di masa Wangsa Sailendra. Ada sebagian yang kontroversi mungkin sebelum
Sailendra sudah ada Borobudur. Ada. Nah, kalau Mereka Borobudur tinggal sendiri, melanjutkan, menyempurnakan. oh, Itu loh, menggenapkan lah atas perintah alam pastinya. Alam juga merintahin kan pasti mereka raja-raja yang mampu. Nggak mungkin alam merintahin yang kere-kere suruh bangun candi. kan ada juga yang mengatakan bahwa Borobudur itu bisa juga nanti Nabi Sulaiman yang membuat. Bapak itu sepakat nggak dengan itu pernyataan seperti itu? Ya sepakat, ada jalurnya memang. Raja Sulaiman kan ya pengendali bangsa goib, jatuhnya itu yang arif dan bijaksana. Sampai kematiannya saja pun goib saja tidak tahu. Itu kan cerita dari Quran. Itu sajalah. Kita meyakini kok. Padahal kita ndak tahu itu. Tapi dari maknanya ya kita meyakini. Dan kita misalkan kita dapat berita itu dari Quran. Oke, coba kita meditasi. Benar atau tidak ini? Pasti nanti akan terbuka jalurnya. Kalau benar ada reaksi, koneksi lah. Shoot, kayak kita deja vu. Kayak masuk lorong waktu, jebret, nanti begitu, baru kita tahu itu. Posisi masa lalu, deja vu jatuhnya itu. Bagi yang spiritual, tingkat tinggi lah, kasepuhan. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan manusia sekarang juga, terkait dengan Al-Quran itu kan banyak yang menyimpang. Banyak yang apa? Menyimpang kan manusia sekarang. Manusianya. Dengan melihat kehidupan manusia sekarang, ibarat buku gitu, perlu nggak kayak Al-Quran untuk direvisi? Ya perlu. Mereka cuma baca bukunya, tapi tidak pernah belajar ruhnya. Ruh dari Quran itu sendiri. Quran itu punya ruh. Mereka tidak belajar. Mereka cuma belajar ayat dan artinya, tapi ruhnya tidak. Di situ kita bisa mengetahui sebelum adanya wujud, pasti adanya tidak wujud. Ruhnya. Yang asli ya itu. Kita aja ada ruhnya kok, sebelum ada wujud ruh dulu. Jatuhnya kan itu. Kalau yang asli spiritual, buktinya aku bisa tahu istriku mau hamil karena ruhnya datang duluan. Bukan istriku udah hamil 4 bulan baru aku tahu, bukan. Istri yang lebih pengalaman lah. Aku yang lebih tahu. Tapi dibilang aku orang sakti, padahal aku kan cuma ngeliat ruh bayinya udah ada masuk ke dalam perut istri. Tapi istri kan belum hamil. Jadi duluan ruh timbang wujud. Ya ruh itu ya dari Gusti Allah. Itu sajalah. Kalau dengan wujud duluan ruh ya. Ruh aslinya. Ya kalau mereka orang kejawen, kapitayan, pasti akan ada pelajaran itu. Tentang alam ruh. Makanya ada, kenapa adanya selamatan, kan itu. Tujuannya untuk apa ya? Ya biar selamat, bisa wujud. Karena halangannya banyak orang hamil. Maksudnya ruhnya itu atau bagaimana? Ya termasuk wujudnya. Banyak kendala. Tapi lagi-lagi, karena keteledoran manusianya itu sendiri. Mereka tidak punya aturan berarti. Orang lahiran tuh banyak aturannya. Kita harus hati-hati. Tidak kayak kita hidup, istri tidak mengandung lah. Kita sendiri sebagai suaminya hati-hati di saat istri kita hamil. Kayak kan ada cerita kan, kalau kamu di jalan nemu kayu malang, kamu jangan langkain, nanti takut istrimu susah lahirannya. Itu kan mindset. Tapi kita meyakini oke lah, yang dilala lancar. Nah sekarang gini,
Orang spiritual yang tingkat tinggi bisa komunikasi dengan anaknya. Itu bukan rahasia umum buat spiritual tra. Betul. Anak belum lahir tapi kita bisa komunikasi. Maunya dia apa, makanannya apa, akan terkoneksi dengan jasad ibunya. Kan itu jatuhnya buat spiritual. Kayak lahiran curang semua model kita. Istri lahiran curang, maka istri meminta aku mau hidup normal, tidak bantuan energi. Karena rasa itu bisa dirubah dalam spiritual. Rasa mules sakit bisa dirubah dengan getaran gitu loh. Tidak mules-mules, tapi energi ngumpul semuanya itu dialami. Itu namanya curang. Yang nggak jauh lagi dari bangsa goib, tapi bangsa goib otomatis leluhur. Jangan message-nya jin, iblis. Aduh, pusing gitu.